Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ASI kuartal kedua tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham ASI ini. Yang pertama dari analisa emiten, untuk sektor usahanya dia merupakan holding company, dan di sektor BII-nya dia masuk ke dalam sektor industrial. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh Astra ini, salah satunya adalah penjualan motor dan mobil. Habis itu ada penjualan alat berat atau tambang, itu melalui anak usahanya. Terus untuk pertanian ataupun sawit itu juga dari anak usahanya, pembangunan dan jasa sama spare part. Terus untuk analisa market, saya menggunakan produk dari saham Astra ini ya. Jadi salah satu produk saya menggunakan dari produk dari Astra. Terus dibutuhkan sehari-hari, menurut saya dibutuhkan sehari-hari. Untuk mengaksesnya cukup gampang ya, apalagi ini udah multinasional company. Terus untuk kompetitor ada, cuman masih mereka market leadernya. Terus untuk ekonomi muat, menurut saya memiliki ekonomi muat. Terus untuk segmen marketnya untuk Indonesia. Terus untuk market share-nya menguasai market lebih dari 50% ya teman-teman. Apalagi teman-teman melihat dari penjualan motor maupun penjualan mobil dari saham Astra ini sendiri. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya dimiliki oleh Jardine Cycle. Untuk pengalaman direksinya lebih dari 33 tahun. Terus untuk kasus hukum tidak ada, buyback saham juga tidak ada. Dan saham mayoritas dikuasai oleh mereka sebesar 50,11%. Dan gaji karyawannya kalau saya bagi rata kira-kira di sekitar 11,3 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatan. Untuk pendapatannya teman-teman, di annual reportnya mereka tidak menetapkan target tahun 2023 ya. Jadi untuk secara target maupun dari realisasinya tidak ada. Terus kalau kita lihat memang dari segi grafiknya, 2022 dengan 2023 secara Q2 mengalami kenaikan ya dari segi penghasilan atau segi pendapatannya itu di sekitar 13%. Dan jika dia asumsikan setahun bisa mengalami kenaikan sebesar 7,8% per tahunnya. Terus untuk dari segi net profit, secara laba mungkin mirip-mirip ya, mengalami penurunan sedikit sekitar 2%, dan jika disetahunkan mengalami kenaikan 15,9%. Terus kita lihat dari segi asetnya, untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,5%. Dan untuk Astra ini sendiri mereka memiliki deposito ya sekitar mendekati 66T dan dengan bunga 2,3%, jadi mereka mendapatkan bunga dari depositonya atau bunga keuangannya itu sebesar 1,5 triliun. Terus untuk dari segi utang, dari hutangnya sekitar 66T dengan bunga 1,78%, jadi secara beban bunganya mereka itu di 1,17 triliun. Dan beban yang berbunga itu sepertiga ya teman-teman dari total hutang dari Astra ini sendiri. Dan kalau kita lihat secara grafik, dari segi hutang mengalami kenaikan sebesar 9,9%. Terus untuk dari segi modalnya mengalami penurunan, dan penurunannya sekitar 4,3% yang disebabkan karena mereka melakukan pembagian dividen ya teman-teman. Terus kita lihat dari segi rasio keuangannya. Yang pertama dari segi net profit margin. Untuk net profit marginnya di 10,74%, PR-nya di 7,4 kali, PV di 1,38 kali, dan DER-nya 100% ya dengan modalnya. Terus untuk ROE-nya di 18,72%, ROA-nya di 8,32%. Untuk dividen ada, saham ini ada dividennya, dan cash flow operatingnya positif, investingnya juga positif, dan cash flow financingnya yang negatif. Terus untuk kebijakan dividen PO rasio, dari saya baca annual reportnya mereka tidak menetapkan berapa persen yang akan dibagikan, tetapi mereka mengatakan bahwa jika mengalami keuntungan maka akan melakukan pembagian dividen kepada investor, teman-teman.
Jadi dia pasti akan membagikan dividen, cuma secara persentasenya tidak dinyatakan di dalam annual report. Terus untuk margin of safety untuk harga saham sekarang di 6375, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 7.000. Jadi memiliki margin of safety 9,8%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama, dari produk dan jasa menurut saya cukup punya prospek ya, pengalaman sangat berpengalaman, revenue dan net profitnya mengalami kenaikan, jadi saya berikan oke. Asetnya menurut saya cukup produktif, hutang berbunganya menurut saya masih cukup rendah. Terus untuk ROE-nya lebih dari bunga deposito, margin of safety-nya positif, dividennya lebih dari 7%, dan menurut saya sahamnya juga cukup murah. Jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 10. Cuman teman-teman memang untuk Astra ini sekarang lagi tertimpa isu ya, yaitu isu di mana rangka motor ESAF ya teman-teman yang karatan atau mudah rusak lah ya teman-teman. Nah itu memang menurut saya ada isu yang sebenarnya kurang bagus di saham Astra ini. Bisa jadi kalau misalnya mereka sampai harus melakukan recall produk, itu memang akan mengalami kerugian yang cukup besar ya untuk saham dari Astra ini, yang dimana sekitar 70% itu penjualan dari motornya mereka secara se-Indonesia teman-teman. Jadi 70%-nya dikuasai oleh Astra. Bayangkan teman-teman kalau misalnya 70%-nya itu harus melakukan recall produk, apalagi produk dari beberapa tahun belakangan ya teman-teman. Itu memang akan menjadi sangat berisiko di saham Astra ini. Tetapi selama belum ada recall atau ada isu ini, ya menurut saya sahamnya juga ada potensi yang mungkin mengalami penurunan secara mungkin secara isu aja ya teman-teman ya. Cuman kalau secara laporan keuangan memang kita harus akan lihat ketika benar-benar apakah ada recall produk atau enggak. Nah, dan memang dengan ada kejadian ini juga memang ada menurut saya pasti ada mempengaruhi tentang kinerja dari AHM-nya ya atau Honda motornya. Cuman menurut saya masih belum signifikan karena kita lihat aja teman-teman apakah akan dilakukan recall produk atau enggak. Jadi sementara untuk saham Astra ini saya masih belum memiliki sahamnya, malahan saya WNC. Kalau misalnya mengalami penurunan, saya akan coba review lagi sih teman-teman untuk saham Astra ini. Saya masih hold sih, saya masih WNC lah ya, masih WNC untuk saham Astra ini. Kalau bisa turun lebih banyak ya lebih bagus, tetapi turun banyak jangan ada recall produk ya teman-teman ya. Tapi kalau sampai recall produk, memang pasti secara fundamental akan berpengaruh secara lumayan di saham Astra ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan teman-teman jika berminat untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.